Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk tetap berkarya. Perkenalkan, nama saya Putri Meynita Triana dari Universitas Muhammadiyah Magelang dan mengajar di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya mengampu mata kuliah Literasi Sastra Anak dengan bobot 2 SKS. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cuplikan video pembelajaran. Video yang akan saya bagikan adalah video kelas paralel atau kelas karyawan yang saya laksanakan menggunakan mode daring dengan aplikasi Zoom Meeting. Saya juga menggunakan aplikasi lain dalam proses perkuliahan, yaitu My Online Class atau disingkat MOOCA, sebagai LMS untuk melakukan presensi kehadiran, sharing materi, membagikan dan mengumpulkan tugas, serta melaksanakan penilaian dalam bentuk kuis. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini, mata kuliah Literasi Sastra Anak adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai hakikat sastra anak. CPMK yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai berbagai genre sastra anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji sastra anak. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mencipta atau memproduksi sastra anak dalam bentuk puisi dan atau cerpen anak. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan model project based learning. Metode pembelajarannya, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan pemberian tugas berupa proyek. Penilaiannya meliputi tugas, kuis, ATS, dan AAS. Semoga berkenan. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan sehingga nanti bisa melaksanakan perkuliahan sampai akhir. Kita sepakati bersama untuk kelas paralel ada 50 menit waktunya untuk proses pembelajaran. Kemudian pada hari ini teman-teman Bu Putri izin nanti akan menyampaikan hal terkait dengan materi puisi anak. Sebelum masuk ke materi, Bu Putri izin untuk ngecek kehadiran teman-teman. Ada presensi di MOOCA, silakan bisa diisi untuk kehadirannya, apakah hadir, sakit, atau izin, dan lain sebagainya. Lengkap ya personil ya hari ini ya, ada Mbak Mei, Mbak Dian, Mbak Puput, dan Mbak Rukma. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Dan teman-teman, sebelum perkuliahan kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon ridho, memohon keberkahan dalam proses perkuliahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum masuk ke materi, teman-teman silakan bisa memperhatikan bahwa dalam setiap proses perkuliahan, kita memiliki capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi-materi yang akan kita pelajari. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk literasi sastra anak ada 4, kemudian kita sudah melewati 3 CPMK dan hari ini kita melampaui CPMK yang nomor 4. Adapun CPMK pertama, mahasiswa nanti diminta untuk mampu menguasai hakikat sastra anak. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai berbagai genre atau jenis sastra anak. Kita sudah belajar ada jenis sastra puisi, cerpen, gurindam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu mengkaji sastra anak. Dan yang keempat, pada hari ini kita akan mencoba untuk mencapai kemampuan untuk menciptakan, memproduksi sastra anak dalam bentuk puisi atau cerpen. Ya, ada 4 CPMK yang harus kita lewati bersama dan mudah-mudahan semuanya bisa tercapai secara maksimal. Untuk bentuk atau model pembelajarannya, kita melakukan pembelajaran daring untuk kelas paralel atau kelas karyawan. Kemudian model pembelajarannya tentu menggunakan project based learning dengan metode ceramah dan diskusi seperti yang sudah kita laksanakan di beberapa waktu yang lalu. Adapun indikator penilaian, teman-teman, Bu Putri akan menyampaikan yang pertama, mahasiswa mampu memproduksi sastra anak dalam bentuk puisi.
Yang kedua, mahasiswa mampu menerbitkan buku kumpulan karya, baik itu dalam bentuk puisi maupun cerpen yang kita cita-citakan bersama ya, yang nantinya akan dicetak kemudian ber-ISBN secara berkelompok. Mudah-mudahan nanti di akhir bisa tercapai untuk indikator penilaian yang kedua. Meskipun tidak mudah, teman-teman juga nyambi bekerja, nyambi ngajar, dan lain sebagainya, kita sama-sama untuk berproses sampai tahap produksi. Yang pertama, teman-teman kita akan masuk pada pengertian atau yang kita sebut dengan puisi itu apa sih gitu. Sebelum masuk ke materi, Bu Putri mau tanya dulu, teman-teman tentu sudah berjuang mengajar, terjun ke lapangan, berhadapan langsung dengan siswa untuk memberikan pelajaran berbagai macam naskah sastra, termasuk puisi. Masalahnya apa ketika kita membelajarkan atau mengajarkan puisi di hadapan Anda? Mungkin Mbak Rukma atau Mbak Puput, Mbak Dian, Mbak Mei. Masalahnya apa ketika kita mulai mengajarkan puisi, kok angel banget ya siswa itu diminta untuk menuliskan puisi. Naskahnya jadi tapi judulnya tidak jadi-jadi. Atau judulnya jadi tapi isinya kok sulit banget untuk diselesaikan. Masalahnya apa kira-kira? Mungkin lebih ke anak itu kesulitan mengapresiasikan apa yang ada di pikirannya gitu Bu. Kayak mikirnya itu pengennya kayak gini tapi nggak bisa menyampaikan dalam bentuk tulisan begitu. Oke, menyampaikan apa yang ingin disampaikan itu sulit. Kemudian apalagi permasalahannya? Ada lagi yang lain, kendalanya selain anak itu sulit mengungkapkan, atau sudah punya ide tapi kemudian kok nggak jadi-jadi, kira-kira masalahnya apa? Atau nggak usah teman-teman di sekolah, wes teman-teman aja. Ketika Bu Putri minta untuk membuat puisi, kendalanya apa? Selain malas ya, tentu saja. Mohon izin untuk menjawab, Ibu. Biasanya kan sudah diberikan tema dari gurunya. Nah, untuk melanjutkan untuk idenya itu mungkin agak susahnya di situ, menuangkan ide-ide yang sesuai dengan tema gitu, Bu. Oh, menuangkan ide sulit yang sesuai dengan tema. Iya, permasalahannya adalah di sekolah dasar ketika kita diminta untuk menuliskan puisi, temanya sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi anak-anak silakan membuat puisi dengan tema pengalaman liburan, dengan tema kasih sayang, dengan tema sayang keluarga, sayang lingkungan dan lain sebagainya sehingga ide yang atau pola pikir teman-teman itu terkungkung, bingung mau ngomong apa. Oke, itu. Kemudian ada lagi punya ide tidak bisa menuangkan atau punya ide bisa menuangkan tapi bingung. Memilih kosakatanya ya yang barangkali dialami oleh para siswa itu sulit. Karena bahasa dalam puisi itu kan beda dengan bahasa kita sehari-hari. Harus lebih puitis, lebih lemah lembut, lebih tertata, dan lebih sastra banget. Sehingga mungkin siswa-siswa merasa sulit untuk bisa menuangkan apa yang ingin dituangkan, gagasannya, pikirannya, perasaannya dengan bahasa yang puitis itu tadi. Oke, terima kasih. Kemudian, Bu Putri akan menyampaikan terkait dengan puisi itu apa sih menurut Lawrence Perrin pada tahun 1987 menyampaikan bahwa puisi itu adalah bentuk pengekspresian kebahasaan yang mengungkapkan sesuatu secara lebih dan mengungkapkan lewat berbagai bentuk bahasa yang lebih intensif daripada ungkapan kebahasaan yang biasanya. Ini yang tadi Bu Putri sampaikan bahwa bahasa puisi itu beda dengan bahasa sehari-hari kita. Ya, sehingga mungkin orang beranggapan bahwa kalau menulis puisi, menciptakan puisi, maka bahasanya harus wah, harus spesial, harus khusus, harus khas. Iya khusus, iya khas, tetapi tidak kemudian kita menganggap bahwa bahasa puisi itu bahasa yang harus sulit, yang tidak mudah dipahami oleh orang lain, sehingga nanti orang lain akan bertanya-tanya maksudnya apa. Bukan berarti begitu. Yang dimaksudkan di sini adalah bahasa puisi itu betul bukan bahasa sehari-hari,
tetapi bahasa yang lebih sederhana, sedikit bahasa tetapi banyak maknanya. Itu yang diharapkan dari puisi, ya. Satu kata tapi bisa mewakili berbagai macam perasaan. Ya, satu kata bisa mewakili berbagai macam suasana hati. Itu yang diharapkan dari puisi. Jadi tidak perlu atau tidak harus bahasa dalam puisi itu bahasa yang sulit atau yang beda banget daripada yang lain, tidak. Tetapi bahasa yang memang bisa menyampaikan isi pikiran, perasaan dari si penulisnya. Sampai di sini untuk pengertiannya. Kemudian teman-teman, terkait dengan puisi ini, kita juga harus memperhatikan bagaimana caranya untuk menuangkan makna, menuangkan isi gagasan, isi pikiran, dan isi perasaan. Tadi dikatakan bahwa bahasa puisi itu beda dengan bahasa sehari-hari, betul. Bahasa puisi itu memberikan kesenangan, kepuasan, dan kebahagiaan tersendiri bagi anak. Ya, harapannya anak akan merasa senang, ikut bertepuk-tepuk, atau bahkan berlenggak-lenggok mendengar puisi tersebut. Karena kita kembali ke fungsi bahwa puisi itu fungsinya adalah memberikan kesenangan dan kepuasan batin. Merasa senang, merasa puas batinnya ketika kita mendengarkan puisi, ketika kita membaca puisi. Itu kenapa bahasa puisi harus bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami meskipun ada ciri khas tersendiri. Ya, Ibu Tri izin lanjut. Kemudian yang berikutnya, selain dari bahasa, kita juga harus memperhatikan terkait dengan nuansa yang dibangun dari sebuah puisi. Puisi itu tidak harus kosakata yang sulit, tidak harus kosakata yang rumit, tetapi kosakata yang memang mudah dipahami oleh anak-anak. Bu Putri berikan contoh, kenapa di sini ada lagu Dondong Opo Salah, yang ini merupakan puisi lagu, ya. Teman-teman atau masyarakat lebih mengenalnya dengan lagu. Tapi padahal, ya, naskah ini atau syair ini berawal dari sebuah puisi. Puisi Jawa yang kemudian diberikan nada dan irama sehingga terbentuklah sebuah lagu. Ini dikenal oleh masyarakat luas. Ketika masyarakat atau kita semua mendengarkan syair ini, ya, membaca syair ini, maka kesenangan dan kepuasan batin diperoleh karena bunyi-bunyi permainan bahasa yang indah. Tidak perlu teman-teman nyanyikan, yang Bu Putri akan sampaikan adalah keindahan dari rima atau permainan bahasanya. Ya, dondong opo salah, duku cilek-cilek, ngandong opo becak, melaku timik-timik. Rima pada akhir syair ini yang begitu indah, diatur sedemikian rupa untuk bisa memunculkan keindahan dari puisi tersebut. Ya, kesenangan dan kepuasan diperoleh karena bunyi-bunyi permainan bahasa yang indah daripada intensitas maknanya. Jadi makna itu nomor sekian setelah kita memperhatikan iramanya. Jadi kalau puisi itu kita pikirkan betul, ya, terkait dengan permainan bahasanya, rimanya. Tetapi tidak kemudian kita memaksakan bunyi akhirnya harus sama. Ya, tetapi diperhatikan keindahannya. Nomor sekian maknanya. Maknanya nanti dulu. Kita perhatikan dulu permainan bahasanya. Diksinya betul-betul dipilih. Diksinya betul-betul diperhatikan. Mau seperti apa? Cocok atau tidak? Kalau puisi untuk anak-anak, tentunya permainan bahasanya, pilihan katanya, ya bahasa yang diperuntukkan untuk anak-anak. Oke. Kemudian kita lanjut untuk unsur puisinya. Untuk unsur puisi, tadi kita membahas terkait dengan bahasa yang ada dalam puisi. Unsur puisinya, bahasa termasuk salah satunya. Kita harus memperhatikan beberapa unsur dalam proses produksi puisi. Yang pertama adalah bunyi. Tadi Bu Putri sampaikan bahwa bunyi harus diperhatikan. Meskipun tidak boleh memaksakan, ya. Harus semuanya bunyinya I, semua di akhir, tidak. Harus U, semua tidak. Nanti malah aneh. Jadi bunyi harus diperhatikan, diatur sedemikian indahnya untuk menciptakan puisi yang indah. Yang kedua, kata, kita juga harus memperhatikan diksi atau pilihan katanya. Diksi yang digunakan dalam puisi bukan diksi dalam kehidupan sehari-hari yang kita pakai sebagai bahasa sehari-hari. Jadi teman-teman harus punya koleksi diksi, koleksi kata yang cukup banyak. Ya. Selain kata bagus, ada kata indah.
Selain kata senang, ada kata gembira, ceria, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata atau diksi dalam puisi itu tidak biasa atau dikatakan khas tadi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengagumi sesuatu itu, oh bagus, semuanya bilang bagus. Oh enak, semua makanan dibilang enak. Tapi kalau dalam puisi, kita mencoba untuk menggunakan diksi lain yang maknanya hampir sama. Ya, bukan senang, tapi kita gunakan kosakata gembira atau diksi gembira. Bukan lagi gembira, tapi kita gunakan kata ceria. Tidak juga enak, tetapi kita gunakan nikmat. Ya, sehingga dalam puisi itu muncul diksi atau kata-kata yang unik, yang khas, yang beda dengan bahasa kita sehari-hari. Ya, yang kedua unsurnya adalah kata. Yang ketiga adalah sarana retorika. Ini memperhatikan keindahan dari masing-masing unsur kebahasaan. Sehingga teman-teman harus betul-betul mengatur dari mulai kosakatanya, barisnya, syairnya, sampai akhir. Retorika itu adalah keindahan dalam berbahasa. Dan yang terakhir adalah tema. Kalau melihat unsur puisi ini, tema itu berada di paling akhir. Berbeda ketika di lapangan ya teman-teman, Bapak Ibu guru, nomor satu adalah tema dulu ditentukan. Sehingga bunyi, kata, dan sarana retorikanya malah justru tidak diperhatikan. Kalau menurut ahli, tema itu nomor sekian. Kalau di materi ini, Bu Putri sematkan di akhir karena ketika kita menulis, kalau sudah ditentukan temanya, maka kita akan terkungkung dengan tema. Sehingga ide-idenya malah stuck di situ, sehingga nggak jadi nulis. Sama dengan siswa di sekolah juga iya. Ketika kita sudah berikan tema, anak-anak menulis terkait dengan kasih sayang seorang ibu. Iya, kalau semua siswa mohon maaf mengalami kasih sayang atau menerima kasih sayang dari seorang ibu. Kalau kebetulan mohon maaf siswa itu sudah ditinggal oleh ibunya. Jadi yang bersangkutan tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Lalu bagaimana dia akan menuangkan itu semua kalau sudah ditentukan temanya? Jadi baiknya seperti apa Bu ketika kita membelajarkan atau melaksanakan pembelajaran membuat puisi di sekolah? Ya, upayakan untuk tidak mengungkung siswa dengan tema-tema yang teman-teman mau. Biarkan mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka pikirkan. Nanti kita akan lihat hasilnya. Setelah itu kita boleh petakan. Oh, dari 20 siswa ada 5 yang bertema kasih sayang. Ada 5 yang bertema lingkungan. Ada 5 yang bertema dengan sosial misalnya. Baru di situ kita akan bicara dengan tema. Oh, teman-teman, puisi dengan tema kasih sayang contohnya ini. Oh, teman-teman, anak-anak, tema dengan tema lingkungan, ini contoh puisinya. Di akhir saja teman-teman boleh memunculkan tema. Kalau di awal, persilakan siswa untuk menulis sesuai dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti boleh dipraktekkan di sekolah Mbak Rukma, Mbak Puput, Mbak Dian, dan Mbak Mai. Kita buktikan bersama-sama tema nomor akhir, sehingga siswa nanti bisa eksplor, bisa berinovasi, bisa berekspresi sesuai dengan apa yang ditangkap oleh alat indera. Bisa dipahami sampai sini unsur puisi? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Sebelum terjun ke lapangan, Bu Putri tanya ketika Bu Putri minta untuk teman-teman membuat puisi, dari berbagai macam penjelasan yang sudah Bu Putri sampaikan, meskipun sedikit, sudah ada gambaran. Setelah ini Bu Putri berikan tugas untuk teman-teman untuk menuliskan sebuah puisi yang ditujukan untuk anak-anak. Bisa ya? Insya Allah bisa. Karena sudah sering berikan tugas ke siswa, maka teman-teman sekarang gantian diberikan tugas untuk menulis puisi. Puisinya ditujukan untuk anak-anak, kemudian temanya bukan tema Bu Putri sampaikan, tetapi nuansanya adalah pengalaman yang dulu teman-teman rasakan ketika menjadi anak-anak. Ya, merasa ketika mau sekolah itu bangun pagi males, boleh. Piye perasaan mbien ketika teman-teman disuruh mandi pagi oleh bapak ibu di rumah untuk berangkat sekolah jam 7 rasanya kok males banget, ya.
Tuliskan pengalamanmu. Atau ketika teman-teman merasa kok ketika SD itu saya malas banget Bu mengerjakan PR. Tuliskan pengalamanmu di situ. Atau dimarahi Bapak Ibu guru. Atau kehabisan uang jajan. Atau tentang sepatu basah yang teman-teman tetap pakai untuk upacara. Lupa nyuci, Minggu memaksa untuk nyuci Bapak Ibu di rumah. Kemudian hari Senin harus teman-teman pakai. Masih basah. Tetap dipakai untuk upacara hari Senin. Itu pengalaman yang menarik. Boleh nggak dituangkan dalam bentuk puisi? Boleh. Atau tema-tema yang lain, atau peristiwa lain, fenomena lain, pengalaman lain yang sudah teman-teman rasakan selama menjadi siswa sekolah dasar. Itu yang Bu Putri tugaskan ke teman-teman. Untuk pengumpulannya nanti bisa melalui MOOCA, My Online Class, yang kita gunakan sebagai LMS di Universitas Muhammadiyah Magelang. Diunggah filenya dalam bentuk PDF, kemudian teman-teman nanti bisa menuliskan di situ puisi-puisi yang terbaik yang bisa teman-teman gunakan. Begitu dari Bu Putri untuk hari ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf atas keterbatasan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Putri. Oke, Terima terima kasih Bu. kasih. Selamat melanjutkan aktivitas.